Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai folks, selamat siang. Ketemu lagi ya sama kita di Volks 41 Talks Loud and Clear. Perkenalkan, kami sebagai host hari ini, saya Aflani Zakia. Dan saya Dervi Zita. Apa kabar nih yang nonton? Apa kabarnya baik atau buruk? Ya semoga baik-baik aja ya. Hari ini kita kedatangan tamu yang orangnya tuh cantik, pintar, aktif di organisasi dan bahkan pernah jadi ketua OSIS di sekolah kita loh. Ayo, menurut kalian siapa nih? Nah, sebelum kita tunjukin siapa sih orangnya, kita simak dulu yuk yang satu ini. Disimak sama-sama ya. Akila Nadira Wiza. Beliau lahir di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2006. Pengalaman organisasinya adalah Sekretaris OSIS 2018 hingga 2019, Ketua OSIS 2019 hingga 2020, dan Ketua Divisi OSIS 2021 hingga 2022. Beliau adalah anak satu dari 3 bersaudara. Kembali lagi bersama kami di Volks 41 Talks Loud and Clear. Nah, ini dia. Mari kita sambut Kak Akila Nadira Wiza. Assalamualaikum Kak, gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik banget kabarnya. Gimana kabar kalian? Alhamdulillah baik juga. Selamat datang Kak di podcast kami Volks 41 Talks. Oke, terima kasih sebelumnya udah diundang. Aku senang banget bisa ada di podcast hari ini. Alhamdulillah nih Kak Akila bersedia hadir pada hari ini. Gimana nih Kak rasanya hadir di podcast kami sebagai narasumber yang pastinya tuh ditunggu-tungguin banget nih sama kita semua. Wow, aku malu banget kalau dibilang ditunggu-tungguin banget. Yang jelas aku seneng banget karena udah sekitar setahun yang lalu aku lulus dari sini dan sebagai salah satu anggota OSIS dulu waktu di periode pertama dan kedua, aku merasa sangat honored bisa diundang lagi di OSIS periode keempat ini. Pertama-tama aku mau nanya dulu nih Kak, mengenai program Volks kami ini, menurut Kak Akila sendiri gimana? Menurut aku ini keren banget buat kalian bisa bikin program sekeren ini. Aku aja tadi pas datang kaget banget ngeliat persiapannya, kalian well prepared banget, terus kalian benar-benar lengkap banget di sini semuanya. Itu sih. Oh, makasih. Ini langsung masuk ke pertanyaannya ya? Boleh. Nah, ini pertanyaan pertama nih. Dulu kan Kakak pernah jadi ketua OSIS ya? Iya. Nah, ada nggak sih kayak program kerja yang udah direncanain tapi nggak terrealisasikan gitu? Dan kira-kira menurut Kakak apa sebabnya? Sebenarnya kalau program kerja yang nggak terrealisasikan, yang ada di pikiran aku itu pasti ada beberapa. Tapi seingat aku itu waktu aku mencalonkan diri sebagai ketua OSIS, aku itu ingat aku naro di misinya itu melanjutkan dan menyelesaikan misi-misi dari periode sebelumnya yang belum selesai. Karena aku ingat waktu itu karena ada pandemi COVID-19, aku itu lumayan telat menjabatnya. Jadi waktu itu pilkausnya tuh nggak sesuai jadwal, lebih telat pilkausnya. Sehingga aku menjabat tuh sebenarnya sebentar doang, di bawah 1 tahun. Maka dari itu aku mikir, aku takut jabatan aku ini nggak efektif, aku pengen aja nyelesain program-program yang belum selesai di periode sebelumnya, gitu. Sebabnya sih mungkin selain karena waktu yang singkat, waktu itu tuh komunikasi ya agak susah karena masih di awal-awal pandemi itu sih. Berarti harus lebih prepare ya buat yang lainnya. Betul. Waktu Kakak jadi ketua OSIS gitu, itu kan pemimpin gitu ya. Nah ini Iya. Kakak nih ada nggak kayak motivasi atau kayak masukan-masukan gitu, gimana sih caranya jadi pemimpin yang baik gitu? Mungkin Kakak bisa kasih tipsnya. Untuk ini aku belum bisa bilang atau aku nggak bisa bilang aku sebuah pemimpin yang baik unless orang lain merasa itu, unless orang-orang yang aku pimpin merasakan itu, karena sesungguhnya bukan aku yang bisa menilai itu gitu loh. Tapi satu hal yang aku yakin, seorang pemimpin itu harus bisa merangkul orang-orang yang dia pimpin dan dia bisa berkomunikasi dengan baik untuk menghindari miskomunikasi dan hal-hal seperti itu, karena itu penting banget. Komunikasi di dalam organisasi ataupun nanti di komunikasi di kalian nanti saat besar itu penting banget sih. Nah, biar gak miscommunication, cara berkoordinasi sama anggota-anggota yang lain dengan baik itu gimana? Kalau aku pribadi, tentunya kan kita sebagai organisasi itu harus, sebagai pemimpin ya, kita harus bicara dalam kelompok yang besar. Aku bicara ke banyak orang, jadi satu orang berbicara kepada sebuah kelompok gitu. Nah, tapi biasanya selain berbicara seperti itu, aku juga reach out satu-satu. Jadi aku nggak cuma ngobrol dalam skala besar, aku juga coba ngobrol satu-satu lagi. Dan
terus terang itu sih cara yang aku pakai, nggak cuman waktu aku menjabat dulu tetapi sampai sekarang. Waktu itu program-program kerja yang dibuat pasti banyak ya. Iya. Nah, yang paling melelahkan menurut Kak Akila itu yang mana? Sebenarnya aku bisa bilang ini bukan program kerja. Dan melelahkannya bukan dalam artian gimana-gimana, tapi aku ingat waktu itu tuh sudah kayak udah mau lengser, udah mau selesai jabatannya. Aku ingat waktu itu aku selesai jabatan kalau nggak salah kelas 9. Untuk ngimbangin pekerjaan-pekerjaan di kelas 9, ngejar ujian, dan harus nyiapin LDKS, nyiapin interview, penerimaan anggota-anggota OSIS baru, itu lumayan berat. Karena waktu itu tugas di kelas 9 tuh lumayan banget sebenarnya. Setelah nih kakak nih udah lulus gitu kan dari SMP Islam Al Azhar 41 ini, Iya. kira-kira ada dong bekal yang didapat gitu. Nah, boleh dikasih tahu nggak apa bekal yang kakak dapat? Ini kayaknya kalau aku sebutin bakal banyak banget, tapi beberapa hal yang aku ingat itu tentang cara ngebangun solidaritas dalam sebuah organisasi. Terutama kalau kita ngomongin bekal yang aku dapat dari OSIS ya. Waktu itu aku ingat kita tuh cuma 16 orang. Di periode pertama OSISnya cuma sekitar 16 orang. Dan di periode kedua itu 30 orang kalau nggak salah. Tapi dalam 30 orang itu ya karena COVID aku merasa juga komunikasinya kurang efektif. Nah, bekal yang aku dapat yaitu cara ngebangun solidaritas dalam sebuah organisasi itu penting. Jadi nggak cuman kita deket dalam persoalan pekerjaan. Jangan sampai di dalam sebuah organisasi deket tuh cuma pas kerja OSISnya doang gitu. Tapi bonding antar membernya tuh juga dibutuhkan sebenarnya. Dan aku benar-benar belajar kayak di dalam organisasi bekal yang aku dapet tuh cara ngadepin orang-orang. Banyak banget orang-orang yang bakal kamu hadepin dan nggak semua orang itu sama, itu sih. Nah, kalau sekarang Kak Akila masuk ke OSIS lagi nggak nih di SMA? Iya, aku masuk ke OSIS lagi di SMA. Berarti sibuk banget gitu ya. Lumayan. Nah, ini kan kakak nih sibuk gitu ya. Tiap hari tuh kayak kegiatannya banyak gitu. Nah, kira-kira gimana sih caranya kakak tuh memanage waktu dengan baik gitu? Jujur, time management atau memanage waktu itu sebenarnya suatu hal yang antara gampang sama nggak gampang. Kayak ada kalanya aku merasa aku nggak bisa nge-manage waktu, tapi mau nggak mau aku harus bisa. Kayak mau nggak mau semua yang harus aku kerjain harus selesai. Nah, cara aku manage waktu sih pastinya kayak aku biasa bikin list mana yang harus aku kerjain duluan atau mana yang lebih penting, mana yang lebih mepet, dan berkomunikasi sama guru. Itu juga penting banget. Kayak kalau guru itu bisa berkomunikasi dengan kita bisa umpamanya lebih dekat dan komunikasi dengan baik sama guru, itu aku rasa akan lebih baik sih. Bukan dalam artian menyepelekan ya, bukan, tapi kayak berkomunikasi agar kedua belah pihak mengerti gitu sih. Nah, cara berkomunikasi dengan guru yang paling efektif ala Kak Akila itu gimana? Ini aku bingung sih jawabnya, tapi aku rasa waktu SMP selain berkomunikasi dalam artian berkomunikasi serius ya, menurut aku membuat bonding atau berteman dengan guru itu suatu hal yang penting, karena kadang kalau kita lumayan deket sama gurunya atau apa, pelajaran gurunya pun bakal berasa makin seru. Itu sih. Nah, cara manage waktu itu tadi kan udah ya. Sekarang tips and tricks belajar dan berorganisasi itu gimana? Menyeimbangkan kedua itu. Iya. Sebenarnya kalau aku boleh jujur ini juga susah. Terutama ini makin berasa di SMA sekarang. Aku bisa bilang aku senang banget berorganisasi. Dari SMP, bahkan dari SD tuh aku udah kepikiran yang namanya ikut-ikut organisasi. Sampai sempat kemarin di awal-awal aku kelas 10, aku itu lumayan susah ngebalance organisasi dan belajar. Tapi aku sadar gitu, kayak belajar itu suatu kewajiban dan ikut organisasi nggak boleh ninggalin kewajiban-kewajiban aku. Karena kan sebenarnya ikut organisasi itu buat ngajarin kalian time management dan mengimbangkan hal-hal yang kayak gini. Maka dari itu aku ngebalance outnya waktu itu sih dengan cara kayak get back on track aja. Kayak aku harus sadar gitu loh, karena semuanya tuh sebenarnya balik ke kesadaran masing-masing. Itu sih, kalau untuk berteorinya cara ngimbangin tuh nggak ada. Kayak semuanya balik ke diri kita sendiri. Nah, nih Kak, selama kakak bersekolah gitu ya, pasti kan ada gitu ya kayak momen-momen atau pengalaman indahnya nih. Nah, menurut kakak nih pengalaman paling indah kakak nih itu apa gitu, waktu sekolah? SMP apa SMA nih? SMP lah ya, iya. SMP. Sebenarnya banyak banget. Tapi agak disayangkan waktu SMP tuh aku kayak cuman masuk offline 1,5 tahun. Dari kelas 7 sampai kelas 8 semester 2.
ini agak aneh sih momen-momen menyenangkannya, tapi momen menyenangkan tuh pas pulang sekolah sih. Oh. Kayak pulang sekolah jajan itu seru banget karena kayak tiap hari mau jajan apa hari ini, mau jajan apa hari ini, mau jajan apa hari Berarti ini, itu suka kayak jajannya dong. iya, karena itu kayak aku denger setiap hari karena kan sekitar sini banyak banget jajanan kan. Kalau di sekolah sendiri kayaknya banyak deh momen-momen menyenangkan sama temen. Apa sih momen-momen menyenangkan sama temen tuh kayak di kelas lah, apalah. Jam Banyak kos sih. aja pasti. Jam kos itu Iya. udah seneng sih. Iya. Nah, ini lanjut nih, ada pertanyaan terakhir ya dari kita. Nah, mungkin kakak tuh ada pesan atau masukan buat pengurus OSIS dan MPK yang sekarang dan selanjutnya. Nah, itu boleh banget disampaikan, Kak. Kalau kesan dulu kali ya. Iya. Jujur kesan aku ke kalian semua itu baik-baik banget. Aku masih nge-follow IG OSIS MPK Al-Azhar. Aku masih sering ngeliatin dan aku seneng banget ngeliat perkembangannya. Jadi appreciation untuk ada apa ya? Aku totally appreciate kalian semua keren-keren banget. Maksudnya melihat perkembangannya dari dulu periode 1 ke periode yang sekarang, kayak aku bisa melihat perubahan signifikannya. Itu kalian keren-keren banget bersama Bu Lina sekarang. Bu Lina dulu juga bimbing aku di periode-periode sebelumnya. Intinya kalian semua keren banget. Aku bisa lihat kayak kalian aktif banget dan benar-benar program kerja kalian jalan gitu. Itu aku tuh terus bangga sih. Dan pesannya semoga kalian selalu semangat jalaninnya, jangan lupa belajarnya. Semoga semuanya bisa ya tadi ngatur time management dan mengimbangkan antara belajar sama organisasi karena itu penting banget itu sih. Nah, dengerin tuh pesan dari Kak Akilanya. Ah, bener banget ya. Nah, Kak, untuk closing kali ini boleh dong ya kayak kasih pesan dan motivasi untuk para audiens sekaligus untuk closing statement ini, Kak. Iya dong, biar kita yang nonton juga makin semangat. Apa ya, kalau closing statement mungkin ini kayaknya udah sering banget dibilang orang-orang, tapi semangat terus buat kalian semua, terutama yang kelas 8 sebentar lagi naik kelas 9, yang kelas 7 sebentar lagi naik kelas 8, ini udah mau kenaikan kelas. Semuanya bakal makin sibuk dan time management itu penting banget. Kayak kalau kalian menerapkan time management dengan baik di SMP, di SMA insya Allah kalian gak bakal kewalahan. Intinya kalian semoga terus ada motivasi, karena motivasi di tahun-tahun terakhir SMP itu penting banget. Jangan sampai kehilangan itu semua. Itu sih, semoga SMP kalian lancar dan jangan lupa senang-senang di sini di tahun-tahun terakhir karena aku nggak bisa ngerasain itu dulu. Makasih buat Kak Akila yang udah bersedia hadir pada episode kali ini. Semoga podcast kita kali ini bermanfaat buat teman-teman semua. Kami pamit undur diri. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Tetap bersama kami di Fox 41 Talk. Loud and clear. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.